Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destri Faradila akan menampilkan hasil review jurnal pada Simposium Nasional Akuntansi yang berjudul Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Tax Avoidance. Studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO yang listing di BI tahun 2010 sampai 2014. Bab 1. Topik pembahasan yaitu pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance. Latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Fenomena tax avoidance atau penghindaran pajak di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia kian meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data dari DJP, sekitar 24% dari 7.834 perusahaan tambang tidak BNPWP dan sebanyak 35% tidak melaporkan surat pemberitahuan pajak. Salah satu bentuk lain dari implementasi dari konsep GCG ialah penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR. Alasan utama yang menjadi pertimbangan peneliti memilih sektor tambang dan CPO sebagai objek penelitian ini adalah karena dua faktor tersebut kini kian menjadi bahan perbincangan, baik kepatuhan pajaknya maupun tanggung jawab sosial korporasional. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu permasalahan yang hendak dijawab peneliti yaitu apakah corporate governance yang diproyeksikan dengan proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial serta corporate social responsibility disclosure berpengaruh terhadap tax avoidance. Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan corporate social responsibility disclosure independen terhadap tax avoidance pada perusahaan tambang dan CPO yang listing di BEI tahun 2010 sampai 2014. Bab kedua. Teori atau konsep yang dibangun. Yang pertama ada tax avoidance, dan yang kedua ada teori keagenan dan corporate governance. Selanjutnya ada pengungkapan corporate social responsibility dan konsep legitimasi corporate social responsibility disclosure atau CSRD. Merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan terhadap perusahaan secara keseluruhan menurut Artana tahun 2011. CSR yang merupakan salah satu implementasi dari GCG harus diterapkan secara etis untuk keberlangsungan perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. Menurut Winarsi, Prasetyono, dan Kusufi tahun 2014, reputasi baik yang juga diperoleh dari hal pembayaran pajaknya. Watson tahun 2011 dalam penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang tinggi cenderung kurang agresif dalam praktek penghindaran pajaknya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang rendah. Setelah itu kajian terdahulu, sejumlah penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance, yaitu dilakukan oleh Anissa dan Kurniasih tahun 2012, Hanum dan Zulaika tahun 2013, Ngadiman dan Puspita Sadi tahun 2014, Prakosa tahun 2014, Winarsi, Prasetyono, dan Kusufi tahun 2014, serta Dewi dan Jati tahun 2014. Begitu juga di luar negeri seperti di Tunisia Hamed dan Bo Saidi tahun 2015 serta Chen DKK tahun 2010. Selanjutnya ada hipotesis. H pertama yaitu proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. H2 yaitu kualitas audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas tax avoidance. H3 yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap aktivitas tax avoidance. H4 yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance, dan H5 yaitu corporate social responsibility disclosure berpengaruh negatif terhadap aktivitas tax avoidance.
Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu dilakukan dengan pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu, yaitu perusahaan bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan kelapa sawit aktif yang terdaftar di BEI pada periode 2010 dan 2014, serta memiliki data laporan keuangan dan laporan tahunan yang lengkap. Perusahaan menggunakan nilai mata uang rupiah, laba perusahaan bernilai positif, dan perusahaan menggunakan tahun buku 31 Desember pada laporan keuangan tahunan. Poin kedua yaitu data atau populasi yang digunakan, sumber data dan cara pengumpulan data. Populasi yang digunakan berjumlah 56 perusahaan. Setelah dilakukan seleksi pemilihan sampel sesuai kriteria yang telah ditemukan, maka diperoleh 13 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Periode yang digunakan selama 5 tahun, sehingga jumlah sampel yang diuji sebanyak 65 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi dan metode studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, jurnal, dan literatur pendukung yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ada metode analisis yang digunakan. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan uji hipotesis, maka model regresi diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi dan data terdistribusi normal. Selanjutnya bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji multikolinearitas. Yang uji normalitas yaitu uji yang dilakukan pertama kali sebelum menguji hipotesis adalah uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov atau Smirnov. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas dapat diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,943 dan nilai signifikasi pada unstandardized residual sebesar 0,336 atau P lebih besar dari 0,05. Oleh karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa data digunakan dalam model regresi distribusi secara normal. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak, maka dapat dikatakan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendukung hasil ini, dilakukan pula uji Glatzer. Berdasarkan hasil uji Glatzer, dapat dilihat bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Dari hasil uji ini dihasilkan nilai tolerans lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kurang dari 10. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi ini dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Didasarkan pada tabel Durbin-Watson pada alpha sama dengan 5%, n sama dengan 65%, dan k sama dengan 4, sehingga diperoleh nilai DL yaitu 1,438 dan DU sama dengan 1,767, sehingga disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya uji hipotesis. Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa proporsi komisaris independen perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Jati tahun 2014, Hanum dan Zulaika tahun 2013, serta Anissa dan Kurniasi tahun 2012. Hipotesis kedua penelitian ini yaitu mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi kualitas audit yaitu sebesar minus 0,046 dan signifikasi sebesar 0,029. Koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikasi 0,0290,05 namun bernilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis keempat penelitian ini tidak didukung.
Berdasarkan hasil penelitian dari 5 hipotesis yang diuji, ada 2 hipotesis yang didukung. Kualitas audit dan kepemilikan institusional merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sedangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial terbukti tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya, bab 5. Saran penulis, bagi peneliti yang akan datang disarankan untuk menggunakan jenis data primer yang dapat dilakukan melalui perusahaan yang bersangkutan sehingga lebih akurat dan bisa menggambarkan keadaan real di lapangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari penyebab ambivalensi antara corporate governance dan corporate social responsibility dengan mengkaji ulang variabel-variabel tersebut pada objek yang sama atau bahkan sehingga dapat menggeneralisasi hasil penelitian. Menambah atau menggunakan karakteristik corporate governance yang lain seperti struktur dewan komisaris maupun komite audit juga disarankan oleh peneliti agar dapat memperjelas pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. Dan yang terakhir ada note reviewer. Yang pertama, keterbatasan penelitian yang terdapat pada ambivalensi atau hasil yang bertentangan antara corporate governance dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance pada perusahaan tambang dan CPO. Yang kedua, jenis data yang digunakan berdasarkan data sekunder dari laporan keuangan sehingga kurang menggambarkan keadaan realnya. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan 13 perusahaan yang bergerak di sektor tambang dan CPO sebagai objek penelitian sehingga kurang mampu mengeneralisasi hasil penelitiannya. Yang keempat, perhitungan data-data dalam penelitian ini sudah dipaparkan secara jelas dan detail sehingga tidak membingungkan pembaca. Yang kelima, keterbatasan penelitian ini terletak pada penentuan sampel yang hanya pada kriteria tertentu, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk selanjutnya, yaitu bisa digunakan semua perusahaan yang aktif di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam, penelitian ini hanya menggunakan laporan perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah. Dan poin terakhir yaitu penelitian ini masih menggunakan referensi tahunan yang sudah lama, yaitu kisaran 2006 sampai 2010. Seiring pesatnya perubahan yang terjadi, maka menurut saya sulit untuk menentukan keputusan jika menggunakan penelitian ini. Demikian hasil review jurnal pada Simposium Nasional Akuntansi. Saya Desri Faradila mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.